Menjadi pemain NBA memang perlu pengorbanan yang sangat besar. Waktu, uang, tenaga, perasaan, dan masih banyak lagi. Hanya segelintir orang saja dari seluruh dunia yang bisa masuk ke liga basket tertinggi di dunia ini. Pemain muda terbaik dari seluruh dunia tentunya akan masuk melalui NBA Draft. Semakin tinggi urutan draft pick, maka ekspektasi orang akan semakin tinggi. Dan beberapa rookie ini berhasil memenuhi ekspektasi banyak orang dengan performa mereka di musim pertamanya. Namun tak lama kemudian, entah kenapa, rookie-rookie hebat ini karirnya hancur setelah memiliki musim pertama yang sangat gemilang. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul 7 rookie terhebat yang tak lama kemudian karirnya hancur. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Tyreke Evans. Evans masuk ke NBA pada NBA Draft 2009, urutan pick keempat ke Sacramento Kings. Angkatan ini terbilang angkatan yang sangat hebat, karena banyak menghasilkan pemain All-Star seperti James Harden, Stephen Curry, Jrue Holiday, DeMar DeRozan, dan masih banyak lagi. Namun pada saat musim rookie, bukan James Harden atau Stephen Curry yang terbaik dari angkatan ini, melainkan Tyreke Evans, di mana ia memenangkan gelar Rookie of the Year 2010 setelah menjadi rookie keempat dalam sejarah NBA yang mencatatkan setidaknya 20 points per game, 5 assist per game, dan 5 rebounds per game semusim. Bagi Kings, Evans sudah menjadi titik cerah dan diprediksi menjadi franchise player tim ini. Namun pada musim kedua hingga seterusnya, ia banyak berkutat dengan cedera, sehingga rataannya semakin menurun dari musim ke musim. Dengan masuknya DeMarcus Cousins, ia semakin tertutup. Ia di-trade ke Pelicans namun tetap menurun. Hingga pada 2019, ia dilarang bermain di NBA karena penyalahgunaan obat-obatan. Terakhir, ia sempat bermain di tim NBA G League, namun tak lama kemudian, ia dilepas. O.J. Mayo. Saat di SMA, Mayo sempat dinobatkan sebagai pebasket SMA terbaik sepanjang sejarah. Banyak orang yakin bahwa ia akan menjadi legenda di NBA. Ia masuk pada NBA Draft 2008 ke Memphis Grizzlies. Namun karena kasus sogok yang menimpanya saat bermain di kampus, ia jatuh ke urutan pick ketiga. Meskipun begitu, musim rookie-nya sangat gemilang dengan rataan 18,5 points per game. Finish nomor 2 di voting Rookie of the Year di belakang Derrick Rose, bahkan di atas Westbrook dan Kevin Love. Namun sayang, karena perilakunya, ia banyak terlibat masalah. Ia sering telat latihan hingga ia didenda, bertengkar dengan rekan setimnya sendiri, dan sempat dilarang bermain NBA karena memakai steroid. Karena itu, ia pun diturunkan menjadi cadangan, meski dengan performa yang bagus. Grizzlies pun tak memperpanjang kontraknya, hingga Mayo pindah ke Mavericks. Di sana, performanya masih lumayan dengan 15,3 points per game. Namun hanya semusim di sana, ia pindah lagi ke Milwaukee Bucks. Dan di Bucks, performanya makin menurun dari musim ke musim. Dan di sana, ia sering terkena cedera. Ditambah dengan penyalahgunaan obat-obatan, ia pun dilarang bermain di NBA dan sampai sekarang ia tak pernah kembali ke NBA. Terakhir, ia bermain di tim Liga Rusia pada 2021. Emeka Okafor. Okafor masuk ke NBA pada NBA Draft 2004 ke tim baru NBA, yaitu Charlotte Bobcats, di urutan kedua. Ia seangkatan dengan Dwight Howard. Namun tak seperti Dwight, semakin bertambahnya musim, karir Okafor malah makin menurun. Di musim rookie-nya, ia sangat hebat dan memenangkan gelar Rookie of the Year dengan rataan double-double 15,1 points per game dan 10,9 rebounds per game. Ia sempat 19 game beruntun mencatatkan double-double. Namun musim selanjutnya, ia tak bisa menjaga berat badannya, sehingga menghambat pemulihan cedera ankle-nya. Performanya pun makin menurun dari musim ke musim dan tak pernah menyamai musim rookie-nya, hingga ia di-trade ke Hornets pada 2009. Dan performanya tetap menurun dan keluar dari NBA pada 2013 akibat penyakit hernia. Ia sempat kembali pada musim 2017-2018 ke Pelicans. Namun karena performa yang sangat buruk, ia pun dilepas. Brandon Jennings. Jennings juga masuk ke NBA pada NBA Draft 2009 urutan pick ke-10 ke Milwaukee Bucks. Dan baru 7 kali saja bertanding di NBA, ia langsung mencatatkan 55 poin di depan penjagaan saingannya Stephen Curry. Jennings menjadi pemain termuda dalam sejarah NBA yang mencetak 55 poin. Ia langsung membawa Bucks kembali ke playoff sejak 4 tahun terakhir dengan rataan 15,5 points per game dan 5,7 assist per game. Sudah sangat jelas bahwa Jennings akan menjadi franchise player Milwaukee Bucks dalam beberapa tahun ke depan.
Dua musim selanjutnya, rataannya juga makin menaik. Puncaknya pada musim 2011-2012 dengan rataan 19,1 points per game dan 5,5 assist per game. Namun karena ia tidak menemukan kontrak yang cocok dengan Bucks, ia pun berpindah ke Detroit Pistons. Dan sejak di Pistons, performanya menurun dari musim ke musim. Timnya berisi pemain-pemain hebat, namun tidak ada shooter sama sekali, sehingga Pistons menjadi tim yang buruk. Hal ini diperparah dengan cedera Achilles yang ia dapat, yang membuatnya tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Ia berpindah-pindah tim dan akhirnya keluar dari NBA pada 2018. Michael Carter Williams, MCW di draft di angkatan yang sama dengan Giannis, yaitu NBA Draft 2013 dengan urutan pick ke-11 ke Sixers. Ia melampaui ekspektasi banyak orang dengan memenangkan gelar Rookie of the Year dengan rataan 16,7 points per game, 6,2 rebounds per game, dan 6,3 assists per game. Ia juga memiliki game debut terhebat dalam sejarah NBA dengan raihan 22 points, 12 assists, 7 rebounds, dan 9 steals, serta mengalahkan juara musim lalu Miami Heat. Ia menjadi Player of the Week NBA, menjadi rookie pertama sejak Shaq pada 1992 yang melakukan hal itu. Namun sayang, cedera bahu membuat performanya tidak pernah sama lagi. Hanya 2 musim di Sixers, ia di-trade ke Bucks. Dan di Bucks, performanya makin menurun lagi. Ia juga tidak bisa menembak 3 angka. Ia berpindah-pindah tim NBA. Terakhir, ia bermain di Orlando Magic. Namun karena ia terkena cedera ankle dan harus operasi, ia pun menepi setelah hanya bermain 31 game saja pada musim 2020-2021. Ia pun dilepas pada Februari 2022, tanpa pernah bermain sama sekali di musim 2021-2022. Phil Ford. Pemain ini bermain sudah sangat lama, di mana ia masuk ke NBA pada NBA Draft 1978, urutan pick kedua ke Kansas City Kings. Saat di kampus, ia disebut sebagai point guard terbaik sepanjang masa. Dan saat masuk ke NBA, ia langsung menjadi Rookie of the Year sekaligus masuk ke All-NBA Second Team, bersama rekannya bintang Otis Birdsong di musim pertamanya. Ia sempat mencatat 22 assist dalam satu game di musim rookie-nya itu. Performanya makin menaik, puncaknya pada musim ketiga dengan rataan 17,5 points per game dan 8,8 assist per game. Namun di musim itu juga, ia terkena cedera mata dan harus menepi hingga akhir musim. Hal itu membuatnya tidak bisa kembali ke performanya sebelumnya, hingga ia di-trade dan berpindah-pindah tim. Dan hanya 7 musim saja ia memutuskan pensiun. Jahlil Okafor. Okafor masuk ke NBA pada NBA Draft 2015 urutan pick ketiga ke Sixers. Meskipun Sixers adalah tim yang sangat buruk musim itu, ia memimpin timnya dalam rataan poin setiap game dengan 17,5 points per game. Ia masuk dalam All-NBA Rookie First Team. Ia digadang-gadang akan menjadi Twin Tower Sixers beberapa tahun ke depan bersama Embiid. Namun ia selalu memiliki masalah dengan perilakunya, di mana ia sering terlibat dalam pertengkaran. Di akhir musim, ia juga terkena cedera lutut dan membuatnya harus diberi batasan bermain pada musim 2016-2017. Rataannya menurun di musim kedua, namun masih terbilang lumayan. Sayangnya, ia terkena cedera lutut lagi. Ditambah dengan kembalinya Joel Embiid setelah 2 musim tak bermain, Sixers lebih memilih Embiid daripada Okafor. Sixers pun men-trade Okafor ke Brooklyn Nets. Namun di sana, performanya menurun drastis. Ia berpindah ke Pelicans dan Pistons, namun karena performa buruk, ia pun dilepas. Sekarang ia bermain di Liga CBA negara Cina. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.